Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan diangkat tuh berkaitan dengan ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam. Ya. Jadi Menteri Koordinator, jadi koordinator bidang politik, hukum dan keamanan. Kalau di zaman sebelumnya itu, jika tidak salah yang memegang itu Pak Wiranto ya. Sebelum era presiden dua kalinya, presiden pertama. Sekarang Pak Mahfud MD, orang Madura, Pak Mekasan, Madura. Ya, tentulah saya kan orang Madura juga. Sehingga sedikit banyak ya tahu. Nah, dalam sebuah lansiran berita, jadi lansiran berita CNN ya, dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, menyebut paham Wahabi dan Salafi tidak cocok dengan ajaran Islam yang ada di Indonesia. Menurut Mahfud, dua paham itu lebih cocok jika berkembang di luar Indonesia atau di daerah asalnya. Menurut Mahfud, karena dibangun dengan Wahabi Salafi, nggak cocok jika kita Indonesia. Kata Mahfud dalam acara seminar Pramuktamar Muhammadiyah menjaga kedaulatan NKRI. Jadi ini ucapan Mahfud MD. Artinya boleh jadi di sana karena hukum itu sesuai kebutuhan waktu, lokal dan tempatnya. Itu di antara ucapan-ucapan Mahfud yang dilakukan di Pramuktamar tadi. Namun kalau kita angkat berkaitan dengan ucapan Pak Mahfud ini, beda dengan Buya Hamka ya. Ketika Buya Hamka dan juga beda dengan Bung Karno. Mahfud mungkin perlu banyak belajar dari Bung Karno. Padahal berada di bawah naungan pemerintahan keluarga Bung Karno, yaitu Megawati ya. Itu satu hal yang harus diingat. Bung Karno sendiri itu di bawah bendera revolusi. Jelas sekali penghargaannya sangat tinggi terhadap Wahabi. Demikian juga Buya Hamka. Jadi ada buku khusus yang berkaitan dengan sejarah Wahabi ditulis oleh Buya Hamka itu.
Dalam hal ini tentunya sebagai seorang menteri, apalagi Menko Polhukam, bidang politik, hukum, dan keamanan, lebih menekankan pada yaitu wawasan intelektual, atau kalau tidak bisa, tidak mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan agama. Walaupun Pak Mahfud ini pernah menjadi presenter dulu ya di TV berkaitan dengan pandangan-pandangan Pak Amin ya, tapi semuanya pandangan politik dari sudut Islam ya. Kalau tidak salah dulu di SCTV. Nah, Buya Hamka sendiri bagaimana menatap Wahabi itu sungguh sangat dikenal di kalangan para pembaca buku Buya Hamka yang menulis tentang Wahabi, di mana menurut beliau bahwa perjuangan di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari Wahabi. Yang lebih lucu lagi ketika mengajarin Muhammadiyah, harusnya ya belajar ke Muhammadiyah. Itu lebih baik daripada kemudian menasihati Muhammadiyah. Ya tidak salah sih menasihati itu. Tetapi kalau seorang menteri itu kan harus memiliki wawasan yang benar-benar nasional. Apalagi jika berangkat dari yaitu secara akademisi, maka perlu dibidangi dulu untuk membicarakan Wahabi, mengangkat wacana Wahabi itu. Ya, terlalu banyaklah tokoh-tokoh dahulu kala yang yang menuntut kemerdekaan berdirinya negara Indonesia ini. Tokoh-tokoh yang berwawasan Wahabi. Pak Natsir itu wawasan Wahabi, tapi nyatanya bisa menjadi menteri. Bahkan Masumi pun dulu itu banyak orang-orang Wahabi. Nah, tentunya itu juga perlu dipikirkan agar tidak salah di dalam menggali sejarah. Apalagi kemudian memposisikan Wahabi itu tidak pada tempatnya gitu. Apalagi cuman mengatakan cocok, tidak cocok untuk Indonesia. Lah buktinya di Indonesia kalau tidak cocok untuk Indonesia bisa subur kok. Dulu orang-orang Indonesia ini tidak cocok bagi Belanda. Sampai pada akhirnya Belanda diusir. Nah, harusnya berpikir sejarah ya, berpikir sejarah. Kemudian Indonesia menjadi cocok bagi Indonesia dengan Islamnya. Tentunya menurut saya tidak perlulah mengusik-ngusik perbedaan-perbedaan yang ada di Wahabi itu. Kalau ingin juga masuk ke ranah perbedaan tersebut, ya mempelajari asal muasal, bukan hanya dari kelompok ya, kelompok tertentu di dalam memahami Wahabi itu, yang bisa melahirkan sikap negatif. Artinya standarnya itu bisa menjadi tidak bisa bijak dan tidak bisa adil. Karena tahu Bapak Mahfud ini dari pengakuannya dibesarkan di Nahdlatul Ulama ya, atau Aswaja, ya sudah pasti ketika menggiring opini bahwa Wahabi itu
tidak patut dan tidak pantas di Indonesia, ini sangat bertolak belakang dengan ahli sejarah masa lalu. Termasuk sejarah yang ditulis oleh Deliar Nur berkaitan dengan Wahabi itu. Peran Wahabi di Indonesia dalam kemerdekaan misalnya. Mungkin itu yang perlu dilakukan. Tidak serta-merta mengeluarkan pernyataan mendoktrin ormas-ormas Islam seolah-olah ormas Islam itu tidak tahu sejarah Wahabi. Jadi bisa-bisa malu-maluin gitu. Ya, memang sudut pandang antara NU dan Muhammadiyah itu tentang Wahabi sudah berbeda. Perbedaannya dari sisi anggaran dasar saja, Muhammadiyah itu pada poros Quran dan As-Sunnah. Sedangkan NU itu pada poros mazhab. Ini saja udah berbeda. Nah, di sini yang mungkin perlu dibelajari agar tidak mengorbankan keberagaman di Indonesia. Satu sisi Pak Mahfud menginginkan keamanan, tapi kemudian membakar keadaan menjadi panas itu. Tentu saja itu tidak elok di dalam upaya membangun kebangsaan. Jadi sekarang justru tidak bolehlah ketika berada dalam negara kemudian membawa NU, membawa Muhammadiyah misalnya itu, atau membawa paham-paham lain untuk menyudutkan kelompok tertentu gitu. Seorang menteri itu kan harus berwawasan jauh lebih hebat lagi gitu. Bukan sebaliknya berpikir mundur seperti tidak tahu sejarah saja gitu. Ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Semoga bisa menjadi pemikiran bagi mereka yang mencari keadilan. Yang jelas, jika ingin menggali sejarah Wahabi dari wawasan keindonesiaan, carilah tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Seperti Buya Hamka tadi itu. Seperti Bayi Arifin misalnya. Seperti Ustadz Ahasan. Itu kan tokoh-tokoh hebat yang berbicara Wahabi itu. Lah, seperti Bapak Natsir, Hos Cokro Aminoto, pasti kenal Wahabi itu. Termasuk tadi buku Di Bawah Revolusi, Bendera Revolusi, itu yang ditulis oleh Bung Karno. Itu cukup sudah untuk menjadi referensi bahwa peran Wahabi di Indonesia itu juga termasuk besar. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.